Halo. Halo, halo. Udah on ya? Jangan ini. Sini. Nah. Halo, Oke, halo ketemu semuanya lagi di Komik Klinik. Komik Klinik, Kalau teman-teman. ngobrol dulu sana. Belum ada biaya. bikin Kaos. Jangan jujur-jujur banget. ya. Jangan jujur-jujur dah. Ini kita akhirnya sampai ke suatu segmen yang bisa dibilang ini adalah core utama dari Komik Klinik yang Mas Bagas buat. Nah, jujur datang kan? Lah, Iya loh. lah, Iya. kok bisa? Oke. Kok bisa? Ntar dulu nih kok. Enggak. Oke. Nanti di ruang ngobrol. Oke. Oke. Agak geser sedikit. Lah kok bisa? Lu kok bisa? Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman ini udah mulai masuk ke Bikin komik dari nol. Ya kan? Ya. Nama ininya ini kan. Maksudnya Mulai kita bikin mulai komik. bikin komik. Gak usah Jadi pakai memang di Komipara itu Komipara Di Komik Klinik. Komik Klinik itu memang awalnya Mas Bagas memang ngajak aku untuk bikin Komik Klinik itu sebenarnya bukan hanya sekedar obrolan, tapi benar-benar membuat komik dari nol. Gimana sih caranya membuat komik dari nol? Karena Mas Bagas ini memang dari dulu udah bikin komik juga, udah lah pergi. Oh enggak. Iya pergi tuh. Nah, jadi dari dulu itu Mas Bagas juga udah bikin komik kayak Detektif Arfa. Itu kan ya Gramedia waktu itu ya. Apa ya? Iya, Ya kan masuk maksudnya Gramedia. masuk Gramedia juga kayak gitu. Terus ada 2012 kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh mau dibagi sama Mas Bagas, dan aku juga kebetulan kan suka komik, walaupun nggak suka ngomik ya, suka komik tapi nggak suka ngomik karena aku basically memang nulis aja, cuman penulisan aja, dan kalau gambar pun karena aku bukan komikus, aku ilustrator, aku cuman gambar berdasarkan commission orang atau memang karakterku tuh ya cuman steady aja, cuman sekedar satu gambar kayak gitu. Nah, ini kita mulai masuk di pelajaran yang cukup penting yang nanti kita akan ini tentang majalah konsep ini Majalah konsep. pernah aku munculkan sedikit pas bahas komik Indonesia sama Daris. Oke. Aku lupa konten spesial apa. Oke. Tapi di dalamnya ini ada Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Profesi. Profesi di cergam di dunia cergam. Ini kemudian kan ada alurnya teman-teman. Alurnya sampai dengan ini apa nih terakhir nih? Terakhirnya tuh editorial bukan ya? Setelah editorial Publisher. itu publisher. Jadi udah sampai terbit sampai terbit. rilis. Nah, kemungkinan memang kita akan menuju ke arah sana setidaknya satu chapter. Atau 24 halaman. Atau bisa jadi 24 halaman itu one shot. Bisa jadi. Oke. Bisa jadi seperti apa, gimananya itu akan ada di Komik Klinik, mulai bikin komik dari nol ya. Dari nol. Kayak Pertamina. Oh, Bukan. Sorry. tapi kita kan nggak ngoplos. Ngoplos. Kan kita Dari kan, berbagai Iya, dari ilmu. berbagai ilmu kita bareng-bareng. Ya, style, genre. Ya. Nah, ini ada penulis gimana, terus Pensil artis, inker, colorist, editor. Nah, backgroundku yang distributor dan publisher. backgroundku yang mantan orang penerbitan, mantan pimret aku di penerbitan di Jogja, gitu. Jelas ini semua nih pekerjaanku pada saat itu, gitu. Sampai nge-publish segala macam, gitu. Berarti kita mulai dari awal dulu nih. Oke. Ada beberapa. Ini kayaknya kalau aku bilang di Amerika juga sudah komik Amerika begini. Tapi semua aja ya. Jepang juga iya sih ya sebenarnya ya. Jepang di era-era yang baru, mungkin baru tuh mungkin 10-15 tahun belakangan ini sudah sering kita jumpai pembagian antara story siapa, art siapa, kayak gitu tuh Kalau ada. dulu masih sendiri-sendiri Salah satu aja nih ya, salah satu contohnya adalah One Punch Man. Itu kan story-nya One, terus artnya Yusuke Murata gitu. Jadi udah mulai. Kalau zaman dulu satu nama aja, zaman dulu Takahiko Inoue, Nobuhiro Watsuki, Akira Toriyama, Masashi Kishimoto. Gitu. Ya, Masashi Kishimoto. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kita mau bacain nih kira-kira dari awal tuh apa dulu yang harus dilakukan sampai nanti ya kita lihat dulu kali ya. Yang pertama ada apa nggak kelihatan gua. Scriptwriter. Nah, kerjanya scriptwriter nih apa nih? Ya, ini kan kalau kita bicara secara ideal ya. Ideal dalam artian kita tuh apakah berada di sebuah tim penerbit ataupun punya tim sendiri. Iya, oke. Nah, tapi sebenarnya secara praktiknya itu walaupun kita one man army show itu sama aja sebenarnya. Semua kan dimulai dari
scriptwriter bahasanya tuh naskah. Penulis naskah Atau naskah gitu. Nah, sebelum naskah kita udah pernah ngobrol, coba cek lagi di Komik Klinik episode berapa ya? Aku lupa, yang premis. Oh iya itu pernah ada nih. Itu di mana ya? Di Komik Klinik kan ya, Iya, bukan di anu ya. Di Ruang Ngobrol apa ya? Ruang Ngobrol kayaknya. Aku lupa. Itu okay. ada kontennya Komik Klinik juga di Ruang Ngobrol, itu kan premis. Sama aja sebenarnya. Kita nanti akan masuk ke sana dan Faisal nanti akan nunjukin untuk permulaan di episode kali ini. Episode 1, episode awal untuk mulai bikin komik dari nol, itu naskahnya seperti apa kira-kira. Apakah naskah itu yang akan kita pakai? Apakah ke depan akan ada perubahan? Ya, seperti betul, apa? betul. Itu nanti teknisnya kita omongin lah. Nanti kita omongin. Konten per konten kita akan nemuin. Iya, betul. Bahkan nanti setelah ada naskah, terus kita bentuk naskah itu sedemikian rupa untuk jadi 1, 2, 3 halaman. Terus nanti Faisal akan gambar gimana nih? Gambar tuh apakah langsung pencil artist atau apakah storyboard dulu atau itu kita perlu itu nanti. Itu nanti akan okay. akan kita telusuri satu persatu. Nah, di sini sendiri ada cergam kayak ide dan laris manis, ya, plot cerita. Aduh, kebaca nggak sih? Nggak kelihatan. Nah gitu. Ini, ya. Plot cerita ya. Ini ada apa aja. Kayak gitu yang diperlukan gitu. Ya. Terus keluasan orientasi, observasi, gitu tuh ada di dalam sini. Gitu. Profesionalisme, terus apa ya itu ya. Istilahnya kayak gitulah. Ini apalagi sih di balik sini. Enggak sih, bukan. Ini enggak udah deh kayaknya udah sobek. Oke, jadi pondasi utamanya tuh memang naskah. Gitu. Aku sendiri sekarang udah nggak pernah nulis. Karena emang by langsung kali ya kalau kamu ya maksudnya. Aduh, kedeketan jadi getar kalau kita gerak. Gempa tadi? Enggak. Bukan. Nah, karena aku butuh cepat, sehingga dengan pengalamanku terus nggak usah. Langsung lah, cuman kan karena ini teknis ya. Betul. Kita harus. Jadi gini teman-teman, kalau Mas Bagas ngomong sama aku, kita harus ngikutin tangganya. Tangganya nggak boleh lompat gitu loh maksudnya. Nah kan, kalau nggak salah Mas Adi MS apa ya yang pernah bilang, aku juga nemunya quotes-nya di mana gitu. First you play by rules, then you play by your heart. Ya. Kalau belajar gitar kita nggak nada demi nada, mungkin mau langsung kayak Sinister Gates. Jadi maksudnya emang setapak demi setapak. Oke. Teman-teman yang nonton juga tapak mana yang diperlukan ya monggo aja. Ya, silakan yang itu yang ditonton, yang tapak yang ini, step yang ini udah nih ya, mungkin udah bisa nih kayak gitu. Oke. Kita mulai dari ini kita bacain dulu ya. Pertama ada scriptwriter, kedua tuh nanti langsung kita ke pencil artist. Nanti modifikasinya kita bahas juga. Oke, nanti kita bahas juga. Majalah konsep dulu. Habis di pensil, terus ada inker, di ink dulu. Habis itu ada colorist untuk pewarnaan komik berwarna. Betul. Kalau enggak nanti perlu. Faisal akan pasti ngewarna aku pasti akan ngewarna teman-teman. Habis itu ada editorial, berarti nanti setelah gambar jadi terus tulisan jadi nanti ada editorial untuk membentuk pola yang apa mungkin diterima kali ya. Editor itu apa? Ya, itu penting tuh. Karena self editing juga ada. Oke. Sebagai self creator itu juga ada gitu. Habis itu nanti kita ke publisher. Ya kan kita ke publisher. Ya moga-moga ya Allahumma amin ya. Kalau misalkan ini komik bisa ke publisher kan alhamdulillah ya. Sebenarnya nggak terlalu sih, tapi ya udah kita. Ya tapi kan kita nggak tahu ya, kita nggak tahu ya. Habis itu kita mendistribusikan, walaupun kita nggak lewat publisher, tetap bisa mendistribusikan sendiri. Betul. Tetap bisa jadi publisher sendiri. Iya. Tetap bisa jadi publisher nanti mungkin sendiri. Istilahnya ini nanti kita akan sampai ke sana apa teknisnya apakah istilahnya dari indie kah, apa major label kah, apa segala macam. Oke. Kita dari pertama dulu ya tentang scriptwriter. Kalau di sini walau tugasnya menulis cerita, ia harus memiliki visi visual karena ceritanya harus mudah diterjemahkan atau dituangkan dalam ilustrasi oleh ilustrator. Oke. Berarti dari sini aku nih sebelum video ini di-tag aku sudah punya beberapa cerita. Ya, tapi cerita yang aku pakai karena kemarin Mas Bagas juga bilang kita hanya ingin membuat satu chapter. Jadi aku ngambil satu chapter ini dari salah satu novel yang lagi aku buat.
kita lihat langsung aja. Oke. Di sini ada Nagamaya, Gini, teman-teman. Kelihatan nggak ya? Landscape aja biar lebih gede nggak? Bisa nggak? Atau nggak? Oh, saya. Di Landscape. itu rotate, auto rotate. Auto rotate. Nah, Salah. oke. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya tak anu dulu. Ya udah kalau nggak bisa mah. Harusnya bisa loh. Kemarin bisa. Aduh. Nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Kebaca. Oke. Harus pakai tab nih. Kalau nggak tak Bisa. print. Next akan ada tabnya teman-teman. Nah ini dia. Nah, tuh. Ini mirror nggak ya? Nggak kan ya? Enggak. Jaga Nagamaya Ki Nagasena. Ini aku punya cerita di zaman Majapahit lah istilahnya. Setidaknya Faisal nulis tuh kayak gini ya teman-teman. Iya. Ini. Nah, apakah ini adalah bentuk naskah? Ataukah ini bukan? Ataukah ini bisa jadi naskah? Itu mari nanti. kita bahas. Itu nanti. Ya. Oke. Jadi aku punya naskah nih. Oke. Aku punya naskah. Jadi Ini IP-nya Faisal ya. Ini IP-ku. Jadi yang nonton ini atau setelah video ini keluar maka apa yang diomongin Faisal ini menjadi hak ciptanya dia. Oke. Sebenarnya gitu. Walaupun nanti kita ada komik-komik yang mungkin hak ciptanya bareng, karena kita juga sedang mengerjakan. Nggak boleh ya spoiler ya. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Kita lagi menggarap suatu komik yang hak ciptanya bareng, lebih ke hak ciptanya Mas Bagas, tapi aku turut membantu Mas Bagas menciptakan karya tersebut. Jadi karya bareng. Jadi karya bareng. Terus nanti mungkin kalau misalkan Mas Bagas ada karya juga aku ikut bantu misalkan editing lah atau ngerapiin cerita, nanti jadi IP-nya Mas Bagas juga ada kayak gitu. Jadi memang dari sini awal-awalnya ini memang aku punya IP dari dulu sebenarnya. Itu punya IP namanya Nagasena. Oke. Nah, aku tuh membuat Nagasena tuh dari berbagai macam zaman gitu loh. Oke. Nah, ini adalah salah satu zamannya tuh di zaman Majapahit. Oke. Nah, dari sini aku nulis nih. Nulis. Di mana nanti tulisan ini akan aku kasih ke kamu. Oke. Kayak gitu ya. Nah, kalau dari Mas Bagas sendiri yang biasanya sudah mengerjakan komik, dulu Arfa tuh ada nganunya nggak sih? Script writingnya nggak sih? Kalau waktu Arfa dulu. Nggak, kita sebutnya naskah. Naskah, ada nggak? Ada. Jadi Oke. 2012 Last Evolution-ku sama Detektif Muda Arfa itu ada naskahnya. Tapi karena itu pakai komputer kantor, jadi emang tertinggal di sana. Jadi 2012 Last Evolution sama Detektif Muda Arfa tuh aku nggak punya filenya, emang nggak punya filenya gitu. Jadi pun aku sekarang minta ke kantor pasti udah nggak ada, pasti nggak ada yang ngurusin gitu karena temennya bapakku loh. gitu. Penerbit percetakan aja kayak gitu ya. Jadi oke, aku punya skrip nih. Nah, dari skrip ini apa yang harus aku lakukan? Itu dulu. Oke. Berdasarkan pengalamanku. Sebelum aku nulis naskah teknis untuk 2012 Last Evolution dan ada komiknya nggak sih di sini? Nas, komikku tuh ada di sini nggak ya? 2012 Last Evolution sama Detektif Muda Arfa. Harusnya sih ada, Mas. Harusnya ada, minta tolong. Kayaknya di sini ya. Kemarin tuh Iya. jalan-jalan dia baru jalan dia. Apa nggak di itu Rak Komik Indonesia? Nah, ini paling dipindahin ini ya, aku ya Tapi ya udah deh. main lari. Nah, sebelum nulis itu, Sal, teknis itu aku bikin, ya ini tadi plot cerita. Oke. Berapa halaman A4 atau berapa ribu Oh, itu katanya? termasuk? Iya. Tak catat dulu sebentar. Oke. Sorry ya guys, aku juga soalnya belajar. Jadi aku harus sequential juga. Yang pertama tadi plot dulu ya. Plot cerita. Plot atau ide kali ya. Betul. Ide Bisa ya. jadi kayak gitu. Nah, Detektif Muda Arfa ini tentang apa? Oke, ini tentang Siapa apa? aja karakternya Karakternya. yang terlibat kira-kira? Karena ide itu berkembang nanti, berkembang. Nah, aku pada saat itu punya jatah 128 halaman. Oke. Itu total ya sama katalog dalam terbitan segala macam. Yang mana sebenarnya 24 halaman kali 4 atau kali 5 gitulah. Oke. 120 halaman lah. Kira-kira kayak gitu, itu total termasuk cover dalam, termasuk cover chapter. Oke. Itu udah ada di situ. Nah, dari total segitu 120 halaman tuh one shot kan, Detektif Muda Arfa itu tuh menceritakan kejadiannya tuh apa aja. Oke. Nah, itu yang yang ada di dalam plot tuh itu. Jadi si Arfa itu dari adegan awal dibuka dengan apa segala macam gitu. Tapi ini kasaran dan gambaran besar dulu. Jadi nanti ketemu kasusnya apa, kasus intinya tuh apa segala macam, terus kira-kira calon pelakunya tuh ada berapa. Berarti ini apakah termasuk kayak
pembagian misalkan halaman ini sampai ini apa, ini Enggak. sampai ini. Oh, enggak Karena termasuk itu, ya? Karena itu masuk ke teknis nanti kan. Oke. Dari plot ini nanti aku akan masuk ke bagi bahwa kejadian ini kayaknya di rentang halaman chapter 1. Paham. Chapter 1 halaman sekian sampai sekian. Chapter 2 nanti halaman sekian sama sekian isinya apa gitu. Jadi aku sendiri bagi itu. Oke. Aku bagi gitu. Jadi nah setelah semuanya ku rapikan, semua ide ku tuangin, ku buang yang kayaknya enggak, ku kuatin yang ku pakai. Nanti jadi plot yang kurasa udah mateng. Oke. Setiap plot ini udah jadi 4 chapter. Oke. Nah, satu chapter ini ku ambil ibaratnya kayak Tony Stark tuh ngambil di Iron Man set gitu, diambil. Nah, itu ku breakdown jadi naskah. Oke, Gitu. paham. Jadi satu Oke, chapter, paham. satu chapter 24 halaman. 24 halaman dipotong 2 halaman untuk cover dan di baliknya cover kadang-kadang ada halaman ada gambar-gambar pelengkap kayak gitu. Kalau enggak jadi 26 soalnya ya. Kalau misalnya Ya, kalau enggak. bisa juga kan ya tapi ya. Terserah, nggak ada. Sebenarnya seni itu kan nggak dibatasi ya. Oke. Yang membatasi nanti adalah editor. Kalau kita ke penerbit. Oke. Gitu. Kita ngikutin itu dulu aja. Kita Oke. ngikutin dulu itu aja. Kita pakai rules dulu. Artinya satu chapter 24 halaman ini berlaku untuk internasional. Oke, paham. Oke. 20, 22, 24 ini tuh boleh aja. Nggak ada. Jadi kalau ada temen yang komentar bahwa enggak kok aku pakai 20 ya silakan. Aku pakainya 24 gitu. Jadi nggak masalah, nggak setuju juga nggak apa-apa. Oke. Gitu. Jadi Lanjut. 24 halaman dikurangi 2. Oke. Jadinya 22. Nah, itu ku bagi bahwa halaman 1 isinya apa, panelnya ada berapa. Oke. Dialog. Termasuk ya. Iya, dialognya apa, deskripsi kejadiannya apa, seperti apa. Dialog. Nah, Dialog berarti gitu. masuk ke ini kali ya. Tapi ini udah masuk naskah, Sal. Nggak apa-apa. Karena kan udah kita ambil aku tadi. catat karena nanti kan aku juga akan ngomong sama Betul. ini lama nih. Teman-teman ini lama ya. Ya, ini lama nih. Ya, mungkin 3 hari lah. 30 episode, 3 hari. 30 episode. Ya, amin. Nggak. Amin nih, gue. Oke. Dah, habis itu apa lagi? Oke, setelah jadi satu chapter nih. Oke. Aku lupa, aku tuh nunggu satu chapter jadi atau per berapa halaman terus ku gambar. Aku lupa detailnya dulu tuh kayak Oke. gimana. Tapi seingatku sih, aku dulu tuh bisa mengalokasikan. Aku kan ngerjain The Last Evolution 2012 Last Evolution sama Detektif Muda Alpha tuh masing-masingnya kan 3 bulan penuh. Oke. Aku lupa dulu tuh apakah 1 bulan itu atau 3 minggu tuh aku alokasikan untuk penulisan full, sehingga pada saat setelah itu aku bisa gambar terus. Oke. Atau aku gambarnya per 4 halaman naskah, terus kemudian ku gambar 4 halaman naskah, ku gambar. Aku lupa detail, tapi mungkin seingatku 120 halaman naskah tuh udah jadi, habis itu ku gambar supaya udah lega. Supaya udah lega untuk bikin gambarnya gitu. Mungkin loh ya. Kalau kita mungkin kayaknya chapternya penulisannya selesai dulu aja. Karena ini cuma satu chapter. Karena ini kan. cuma satu chapter. Bisa jadi satu chapter bersambung. Nanti Faisal bikin apa judulnya tadi? Nagamaya. Bisa jadi itu one shot. Nanti kita lihat. One shot. Nanti soalnya kalau Mas Bagas ada ide juga kan, aku juga akan. Ini bisa nih. Siapa tahu bisa dikompilasikan atau gimana kan? Nggak tahu karena memang. Aku berniat untuk menjadikan naskah ini adalah antologi dari komik yang sedang dibuat oleh Mas Bagas. Nggak boleh di spoiler juga sekarang ya. Karena kita lagi banyak banget ini. Kita lagi buat banyak banget, bener-bener kita nyiapin kan. Ya oke. Kita ulang dulu nih. Sebelum kita masuk ya. Ini udah selesai atau? Udah, karena nanti aku mau ngelanjut. Ini untuk episode ini sebenarnya sampai sini aja dulu. Oke, berarti kita ulang dulu ya. Yang pertama adalah kita harus punya plot atau ide dulu. Ya, jadi idenya itu apa aja, terus kejadiannya apa aja, teman-teman tulis dulu. Aku juga akan melakukannya. Ceritanya tuh tentang apa sih? Jadi mungkin nanti aku juga akan ngasih update juga ke teman-teman bahwa ini nih aku sudah melakukan ini. Terus plotnya ini tentang apa? Terus karakter yang terlibat. Kalau aku akan menggambar karakter tersebut, aku udah bilang sama Mas Bagas karena ini OC juga dan aku tidak ingin membebani Mas Bagas kayak Mas, aku tolong gawe kayak karakter itu nanti akan menyusahkan penggambar karena waktunya juga akan jauh lebih lama dan aku juga harus menyesuaikan karena aku sekarang juga garap komik sama Mas Bagas menyesuaikan gambar Mas Bagas juga. Aku belajar untuk tidak egois memaksakan detail-detail yang aku punya kepada
temen atau partner yang mengerjakan komik bersamaku. Oh iya, kerja bareng. Kerja bareng. Kalau Nah, yang ini kerja penting sendirian nih. ya silakan Iya, aja. monggo aja. Tapi ini penting banget karena kadang-kadang ada komikus yang aku maunya detailnya seperti ini, aku maunya karakternya ini. Kalau bayar Komikusnya- nggak apa-apa. Kadang-kadang juga bayar pun juga orangnya juga wah udah nggak bisa Pak. Tapi nggak apa-apa kan, ada aja kan namanya nyogok. Ya kan kayak gitu kan. Terus jumlah halaman yang akan ditempuh tuh berapa? Yang aku juga akan tuliskan. Mungkin kalau tadi kita disepakati 22 sampai 24 ya, kira-kira ya. Moga-moga sih bisa di 24 lah. Ada anggap komik-komik yang nggak pakai cover chapter. Ya, Jadi- oke. Jadi judul chapternya tuh langsung udah masuk di halaman 1. Oke. Gitu, udah Nah, ada. berarti ini lanjut terus kejadiannya apa aja. Nanti termasuk dialog karena dialog aku juga sebenarnya sudah ada. Habis itu Dialog nanti masuknya ke naskah loh. Iya. Bukan di plot. Iya nggak apa-apa. Maksudku aku mencoba untuk plotting dulu karena naskahnya udah ada. Sekalian dialognya tak tebelin. Oke. Gitu dulu aja. Nanti tinggal dipindah. Tinggal dipindah. Habis itu ada pembagian halaman. Tadi udah tak sebutin ya 20, 22 atau 24. Mas Bagas juga udah bilang international usernya ada 24 halaman. Nanti aku coba di situ. Habis itu aku mencoba untuk menyelesaikan naskah satu chapter full selesai. Baru kita mulai masuk ke pensil. Gambar lah. Ke gambar, ke Art. pensil. Ya. Pensil dulu mungkin kita nggak full pensil karena kita biasanya pakai digital dan aku juga ngewarnanya pakai digital lebih enak digital dan ini nanti komiknya akan berwarna. Tapi buat teman-teman mungkin aku agak ngomong di awal dulu bahwa mungkin ini nggak akan kita share secara langsung. Ini komiknya udah jadi enggak. Karena ini kan kita mau ada publisher terus ada distributor. Nanti kita akan belajar ke situ. Jadi komik ini cuma bisa dilihat spoilernya aja. Gitu kali ya. Nggak full version ya? Nggak full versionnya. Karena kalau misalkan full version ya kita nggak belajar editor, nggak belajar publishing, nggak belajar gitu Ya, sih. ya. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu di sini juga aku mau bilang inilah fungsinya komik klinik itu komik body. Ya. Jadi Faisal bisa aja bikin sendiri, tapi di komik klinik kan komik body. Kenapa? Dari kemudian Faisal bikin plotnya tadi yang menurut Faisal misalnya itu naskah, boleh nggak itu jadi naskah? Boleh atau enggaknya itu nanti di komik klinik selanjutnya bahwa ini gini. Ya. Kalau sendiri gimana, kalau barengan gimana. Terus kemudian Faisal tadi bilang kalau misalnya ini dari naskah terus aku punya masukan nih. Sal ini kalau kejadiannya gini atau karakternya Nah, dibikin itu penting kayak tuh. gini, menurutku mungkin bisa lebih works gini. Nah, bisa jadi Faisal make masukan saran dari aku, bisa jadi enggak kan? Ya, Keputusannya tetap di keputusannya. kreatornya. Berarti gitu. kita juga akan membahas tentang bagaimana cara kita bekerja sama menyampaikan Tektokan. isi pikiran kita. Betul. Berarti kemungkinan besar ini mungkin tak print aja kali ya. Mungkin Biar bisa lebih jadi. enak sama Mungkin aku bisa bawa jadi. tab kita. Mungkin bisa Kita udah jadi. mulai teknis teman-teman. Ya, Jadi ya, teman-teman ya. juga siapin barang-barang yang kalian butuhkan. Mungkin kalau Ya. yang punya laptop. Atau mungkin nanti kita juga akan punya episode-episode di mana kita nggak kelihatan kamera tapi kerjaan kita. Kerjaan aja, Ya, kayak nah kalau gitu. kerjaan kita mah bisa print, bisa tab, nggak masalah, bisa iPad, nggak masalah. Oke. Ini kalau mungkin ini tak print kali ya. Biar enak nanti tak print gitu sih. Oke sih, itu sih teman-teman. Ini yang pertama. Berarti ini PR ya teman-teman yang nonton video ini, teman-teman bisa bikin plot cerita atau ide di episode berikutnya kita bareng-bareng bisa ngeliatin apa nih ide-ide yang bisa teman-teman juga bisa langsung komen. Oke. Ya kan? Ini aku punya Jadi ide-ide nih. proses dan progresnya sama kayak kamu nanti. Sama kayak aku. Jadi teman-teman Ya, akan- kayak gitu. Kita sama-sama dari nol. Oke, Ya. ini dia untuk episode perdana mulai bikin komik dari nol. dari nol. Nanti mungkin ada prosentasenya, udah berapa persen? Udah berapa persen? Mantap. Gitu. Wah, bagus nih nanti Itu judulnya berapa persen berapa persen. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman di komik klinik berikutnya. Bye bye.